Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita tetap dalam keadaan sehat, tetap berpuasa demi untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dengan puasa itu kita akan menjadi sehat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang kisah Nabi Hud. Kisah Nabi Hud yang jarang mungkin kita dengar, dan insya Allah melalui materi ini nanti kita akan mendalami siapa Nabi Hud dan apa risalah yang dibawa oleh Nabi Hud. Yang pertama yang harus kita pahami dari kisah Nabi Hud ini adalah Nabi yang keempat, Rasul yang keempat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, menyebarkan agama Islam ke bumi kita yang tercinta ini. Beliau adalah Nabi yang soleh, yang diharapkan oleh Allah akan membawa kaum Ad, yaitu kaum yang keturunan Nabi Nuh, di mana kaum ini adalah kaum yang sangat hebat. Kaum Ad adalah kaum yang sangat hebat, sangat cerdas, yang telah memiliki peradaban yang bagus. Mereka sudah bisa mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa dibandingkan kaum-kaum yang lain. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ketahui dari kaum Ad ini adalah bahwa di antara kecerdasannya, kecerdikannya, ternyata kaum Ad ini adalah kaum yang memiliki kekurangan, yaitu mereka adalah kaum yang sombong. Kaum yang sombong, yang tamak, yang tidak mau beriman kepada Allah. Dari sinilah Allah mengutus Nabi Hud untuk membawa mereka kepada risalah agar mereka menyembah Allah. Ya. Untuk itu Nabi Hud diutus kemudian menyampaikan kepada kaum Ad, wahai kaumku, berimanlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku takut kau akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Demikian yang disampaikan Allah, difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Ahqaf, ya. Ya, di situ dikatakan bahwa Nabi Hud mengajak kaum Ad untuk beriman kepada Allah. Kemudian anak-anak, karena kaum Ad ini sangat sombong, sangat tamak, tidak mau beriman kepada Allah, maka setiap saat Nabi Hud mengajak beriman kepada Allah, mereka selalu menentang. Mereka selalu tidak mau untuk beriman. Bahkan ketika Allah menurunkan azab, ya, pada saat itu diancam oleh Allah melalui Nabi Hud, sesungguhnya akan datang azab kepada kalian yang akan membuat kalian jauh dari risalah Allah ini, kemudian kalian akan menjadi orang yang merugi. Maka datanglah azab Allah dalam dua tahap. Yang pertama, karena kesombongannya, kaum Ad ini akan mendapatkan azab kekeringan. Mereka akan ditimpa kekeringan. Selama beberapa waktu mereka berada dalam kondisi paceklik, sehingga mereka dalam kondisi yang kelaparan. Tetapi walaupun Nabi Hud mengatakan ini adalah azab dari Allah karena kalian tidak beriman, tetapi kaum Ad itu sangat sombong sehingga tetap saja mereka ingkar kepada Allah. Tidak, sesungguhnya ini bukanlah azab dari Tuhanmu. Demikian kaum Ad mengatakan kepada Nabi Hud. Karena kesombongannya itu, maka datanglah azab yang kedua, yaitu berupa angin topan yang sangat kencang, yang meluluh lantakkan pemukiman mereka. Gedung-gedung yang mereka bangun dengan tinggi, dengan megah, akhirnya
porak-poranda, bahkan mereka kocar-kacir dan akhirnya mereka mati dalam keadaan mengenaskan dan tertimbun di padang pasir ya. Demikian Allah menghukum kaum Ad atas ketidakberimanannya kepada Allah. Disinilah tidak putus-putus Nabi Hud menyampaikan risalah agar mereka beriman. Tapi karena ketamakannya, karena kesombongannya, karena keangkuhannya, mereka tidak mampu mengimani Allah. Satu hal yang sangat merugikan. Kemudian pada saat itu hanya segelintir orang saja yang beriman kepada Allah dari sekian banyak kaum Ad. Dari yang beriman itu akhirnya mereka hijrah ke Hadral Maut, kan kemudian memisahkan diri dari orang-orang yang telah mendapatkan musibah dari Allah. Maka anak-anak, dari kisah singkat ini marilah kita mengambil hikmah, mengambil ibrah dari cerita yang insya Allah bisa kita pahami. Yang pertama, kita adalah hamba Allah, maka sepatutnya lah kita menjadi hamba yang tunduk kepada Allah, kepada perintah Allah. Jadi tidak pantas bagi kita untuk menjadi hamba yang sombong, angkuh, hamba yang selalu merasa dirinya paling lebih di antara yang lain. Selalu rendahkan diri di hadapan Allah dan selalu bersifat baik kepada sesama. Tidak seperti kaum Ad, sehingga Allah tidak menjatuhkan hukuman kepada kita. Kaum yang ingkar kepada Allah pasti akan mendapatkan hukuman. Yang kedua, kita contoh bagaimana Nabi Hud gigih, tidak kenal menyerah, tidak kenal putus asa dalam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Maka kita selaku umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW pun meniru Rasulullah di antara penerus Nabi Khatamul Anbiya untuk bisa membawa risalah Islam ini, mengajak orang-orang untuk masuk kepada Islam, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Jadi anak-anak, dua hal ini, dua hikmah ini, tidak sombong dan selalu pantang menyerah untuk selalu menyebarkan agama Islam. Mudah-mudahan untuk yang sedikit ini bisa menambah keilmuan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Saya rasa itu yang bisa Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.